Pembahasan yang pertama yaitu proses terjadinya alam. Kalian tahu ada 3 teori alam semesta yang tercantum di dalam Al-Quran. Pertama, teori Big Bang yang diusulkan oleh Lemaitre George menyatakan bahwa alam semesta berawal dari satu titik dengan massa yang sangat besar yang disebut dengan singularitas, di mana selanjutnya mengembang menjadi miliaran partikel melalui proses inflasi kosmik selama miliaran tahun. Nah, ternyata teori ini sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 30. Tentang langit dan bumi yang dulunya adalah satu kesatuan terpadu kemudian dipisahkan. Kedua, periode 1000 tahun ledakan Big Bang, di mana benda-benda di alam semesta masih berbentuk seperti neutron, proton, hingga atom yang berubah menjadi awan gas yang disebut dengan nebula. Teori ini sesuai dengan surat Fussilat ayat 11, di mana dulunya langit berupa asap. Yang ketiga, semua benda di alam semesta ini mengorbit pada bintang lain yang memiliki gravitasi yang lebih kuat, yaitu matahari. Di mana hal ini sesuai dengan surat Al-Waqiah ayat 75 tentang bintang-bintang yang beredar pada porosnya. Oke, selanjutnya manusia diciptakan Allah menjadi khalifah di bumi. Nah, langit dan bumi dengan segala isinya diciptakan Tuhan secara teratur dan seimbang seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 6. Makhluk manusia yang beriman kepada Allah senantiasa mengetahui makna dan fungsinya dengan benar supaya memperhatikan dalam strategis bahwa langit dan bumi tidak terjadi secara sendirinya, bukan lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia didorong Al-Quran untuk menjaga dirinya sehingga senantiasa berbuat baik dan amal-amal soleh berkualitas. Salah satu di antaranya yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan benar dan konsekuen. Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsip akhlak yang tinggi serta berperilaku akhlak mulia terhadap Tuhan itu sendiri, sesama manusia, dan berakhlak manusia terhadap alam sekaligus lingkungan hidup. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia sebagai salah satunya makhluk hidup di muka bumi ini, namun juga menciptakan makhluk lain seperti flora dan fauna yang tidak sedikit jumlahnya dan jenisnya. Allah Subhanahu wa taala membimbing manusia agar dalam menjaga lingkungan hidupnya selalu berorientasi pada nilai-nilai sosial yang murni yang tertuang dalam Al-Quran. Tentu saja manusia mengarahkan dirinya dalam segala sikap atau perilakunya yang berorientasi pada akhirat dan dibangun di atas nilai-nilai agama. Karena ketaatannya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya. Salah satu perintah agama adalah tidak merusak lingkungan dan berbuat kerusakan kejahatan di muka bumi ini. Selanjutnya, Al-Quran itu mendorong manusia untuk melestarikan lingkungan. Manusia sebagai bagian dari alam ciptaan Allah beriman kepada kitab suci Al-Quran tentu saja tidak akan mudah melakukan bentuk-bentuk kemungkaran termasuk perusakan lingkungan hidup atau berbuat kerusakan di permukaan bumi. Jadi begitu ketatnya hubungan manusia dengan lingkungan hidup di alam semesta ini menurut Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Tuhan berkenaan dengan tata hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya untuk memelihara alam, mencegah pengrusakan alam, memelihara keseimbangan dan kelestariannya. Al-Quran telah mengajarkan kepada umat manusia agar selalu melakukan usaha-usaha perbaikan pelestarian lingkungan hidup dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal dan berkualitas berdasarkan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kerja manusia senantiasa harus diarahkan dan didorong oleh rasa keberimanan dan keberagamaannya kepada Allah dan berorientasi ukhrawi. Studi tentang lingkungan manusia dan hakikat manusia telah menjadi pusat ajaran Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah menyebabkan integrasi prinsip-prinsip universal ke dalam ajaran Islam sebagai pendekatan strategis untuk memahami dan mengelola lingkungan. Krisis lingkungan modern dipengaruhi oleh sekularisme dan teknologi barat yang menyebabkan perlunya pengetahuan Islam kontemporer untuk mengatasi masalah ini.
Dalam Islam, manusia dianggap sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala yang bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi lingkungan sesuai dengan kehendaknya. Islam menekankan pentingnya etika lingkungan pribadi dan kolektif yang mendorong keharmonisan antara manusia sebagai khalifah dan hamba dalam etika lingkungan. Manusia didorong untuk mempelajari lingkungan tetapi tidak dapat dipisahkan dari statusnya sebagai khalifah dan hamba Allah. Mereka harus mengembangkan pemahaman tentang lingkungan, mematuhi ajaran Islam, dan berusaha untuk melakukan tindakan positif seperti mencegah kerusakan lingkungan dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Konsep perlindungan lingkungan tidak hanya tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga tentang kesehatan manusia. Konsep ma'ruf nahi mungkar mengacu pada dua kategori utama tindakan manusia, yaitu fit dan barakah, yang berbahaya bagi individu dan masyarakat. Dan juga paksaan dari hal ma'ruf nahi mungkar adalah istilah yang mengacu pada tugas negara, termasuk individu dan bangsa. Kemudian proses-proses ekologi dapat dipengaruhi oleh tindakan yang diambil oleh individu atau negara. Pencemaran atau perlindungan lingkungan melalui pencemaran bukanlah masalah yang terpisah, tetapi sarana untuk mengendalikan waktu. Ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari kesehatan manusia yang harus diatasi melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada polusi, kemudian ada sampah, membuang sampah sembarangan, kemudian ada polusi udara, kemudian ada perbuatan maksiat dari manusia, dan juga ada solusi ma'ruf nahi mungkar adalah manusia mempunyai kemampuan untuk menjaga lingkungan dengan mengintegrasikan lingkungan fisik, biologi, dan sosial. Adapun pelestarian dalam pembangunan kehidupan yang telah dilaksanakan manusia, di antaranya adalah 1. Mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. 2. Mengalirkan sungai untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat. 3. Menggali sumur dan menjamin penyediaan air bersih. 4. Menanam tanaman yang produktif. 5. Membangun masjid. 6. Mewariskan mushaf atau karangan-karangan. 7. Keprihatinan terhadap generasi penerus yang pada dasarnya lemah disertai pemerintah untuk mempersiapkan generasi penerus yang mampu bekerja dengan lebih baik. 8. Melindungi satwa-satwa yang hampir punah dari habitatnya.